Timalatif dari program studi ekonomi syariah dengan NIM 2304010032 Universitas Islam Negeri Palopo. Nah, dengan melalui video ini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai masalah ekonomi lingkungan, yaitu konservasi dan pencemaran lingkungan. Nah, perlu kita ketahui bahwa masalah lingkungan global itu merupakan persoalan kompleks yang semakin mendapat perhatian serius di seluruh dunia karena dampaknya yang bisa meluas dan bersifat lintas batas negara. Secara konseptual, masalah lingkungan global mencakup berbagai bentuk kerusakan dan ketidakseimbangan ekologis yang timbul dari akibat aktivitas manusia atau anthropogenic aktivitas. Fenomena tersebut itu bisa meliputi degradasi lahan, pencemaran udara dan air, perubahan iklim global, deforestasi, serta menurunnya keanekaragaman hayati di berbagai wilayah. Nah, berdasarkan penjelasan tadi itu terdapat beberapa hal pokok yang menjadi perhatian utama dalam memahami masalah lingkungan global, yaitu yang pertama, masalah lingkungan global bersifat lintas batas geografis dan saling terhubung antar negara. Dan yang kedua, penyebab utama dari masalah lingkungan global itu berasal dari aktivitas manusia yang berlebihan terhadap sumber daya alam. Dan yang ketiga, dampaknya meliputi perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan penurunan kualitas hidup. Dan poin selanjutnya itu ada penyelesaian memerlukan pendekatan multidisipliner dan kerjasama global. Dan yang terakhir itu ada kunci keberlanjutan terletak pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Nah, baik, kita masuk pada pembahasan pertama, masalah lingkungan global, yaitu konservasi lingkungan atau upaya pelestarian alam, di mana konservasi lingkungan merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk menjaga keberadaan, keanekaragaman, serta fungsi ekosistem alam agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, secara akademik juga, konservasi dipahami sebagai serangkaian kebijakan, tindakan, dan strategi yang bertujuan untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana sehingga tidak habis atau rusak akibat aktivitas manusia. Nah, konservasi bukan hanya mencakup pelestarian fisik sumber daya seperti hutan, tanah, dan air, tetapi juga meliputi perlindungan keanekaragaman hayati dan warisan ekologis yang menjadi penopang kehidupan global. Kemudian di dalam praktiknya, konservasi dilakukan melalui dua pendekatan utama, di mana yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Nah, di mana yang pertama, konservasi in situ dilakukan dengan menjaga spesies atau ekosistem di habitat aslinya seperti pembentukan tanaman nasional, cagar alam, dan hutan lindung. Dan yang kedua, ada konservasi ex situ, dilakukan di luar habitat aslinya seperti melalui kebun raya, penangkaran satwa langka, dan penyimpanan plasma nutfah atau bank genetik. Nah, dalam konteks global, konservasi menjadi agenda dari Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya pada tujuan ke-13 penanganan perubahan iklim, tujuan ke-14 ekosistem laut, dan tujuan ke-15 ekosistem darat. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa konservasi bukan hanya tanggung jawab individu atau negara tertentu, melainkan komitmen bersama untuk menjamin keberlangsungan hidup di planet bumi, di mana terdapat beberapa hal-hal pokok yang menjadi dasar dalam pelaksanaan konservasi. Di antaranya yang pertama itu ada pemanfaatan berkelanjutan, yaitu penanganan sumber daya alam secara bijak tanpa merusak kemampuan alam untuk memperbarui diri. Dan yang kedua,
ada perlindungan keanekaragaman hayati dengan menjaga kelestarian berbagai spesies serta habitat alaminya. Dan yang ketiga ada pemulihan ekosistem melalui kegiatan reboisasi, restorasi, dan rehabilitasi lingkungan yang rusak. Dan yang keempat ada keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan lembaga internasional secara aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang poin yang terakhir itu yang kelima ada pendekatan in situ dan ex situ, yaitu pelestarian di habitat alami maupun di habitat di luar habitat alami agar spesies tetap lestari. Nah, adapun masalah lingkungan global yang kedua yaitu pencemaran lingkungan global, di mana pencemaran lingkungan merupakan salah satu tantangan terbesar bagi keberlanjutan kehidupan di bumi. Secara ilmiah, pencemaran atau pollution didefinisikan sebagai masuknya zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, baik udara, air, maupun tanah yang menyebabkan perubahan kondisi alam sehingga menurunkan kualitas ekosistem dan mengganggu keseimbangan kehidupan. Pencemaran bersifat lokal, regional, maupun global, tergantung pada jenis, skala, dan dampaknya terhadap sistem ekologis. Secara umum, sumber utama pencemaran berasal dari aktivitas manusia yang tidak terkendali, seperti industrialisasi, urbanisasi, transportasi berbahan bakar fosil, pertanian intensif, dan pembuangan limbah domestik. Akumulasi aktivitas tersebut menyebabkan peningkatan zat pencemar atau pollutants yang melebihi kapasitas asimilasi lingkungan. Adapun bentuk-bentuk dari pencemaran yang paling umum, diantaranya yang pertama ada pencemaran udara, di mana pencemaran udara ini disebabkan oleh emisi karbon dioksida atau CO2, nitrogen oksida NOx, dan sulfur dioksida atau SO2 dari pembakaran bakar fosil di sektor industri dan transportasi, di mana dampaknya meliputi pemanasan global, hujan asam, gangguan pernapasan, dan penipisan lapisan ozon. Dan yang kedua ada pencemaran air akibat dari pembuangan limbah industri, pertanian, pestisida dan pupuk kimia, serta limbah domestik ke sungai dan laut. Kondisi ini disebabkan oleh eutrofifikasi, kematian biodata air, serta menurunkan kapasitas air bersih bagi manusia. Nah, poin selanjutnya yang ketiga ada pencemaran tanah yang disebabkan oleh penggunaan bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan logam berat yang menghambat produktivitas tanah dan mencemari rantai makanan. Dan yang keempat itu ada pencemaran suara dan cahaya. Meskipun sering diabaikan, tetapi juga berkontribusi terhadap stres ekologis pada manusia dan fauna. Dalam konteks global, pencemaran udara menjadi isu paling serius karena berhubungan langsung dengan perubahan iklim atau climate change dan pemanasan global atau global warming. Sekian dari pemaparan materi yang dapat saya jelaskan dan saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Saya Putri Fatima undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.